Saya mengundang jemaat untuk mengarahkan tangan, untuk menumpangkan tangan kepada anak muda. Bapak Ibu, kita percaya bahwa satu saat kita akan berlalu dan mereka ini akan meneruskan. Oleh sebab itu kenapa kami bekerja keras untuk menjangkau kampus. Kami melakukan yang terbaik karena kami percaya bahwa satu saat kalau mereka tidak dididik dengan baik, dilatih dengan baik, ya mereka bisa terhilang walaupun di dalam rumah Tuhan. Oleh sebab itu kita berdoa buat setiap anak muda. Tuhan, terima kasih, kami percaya oleh kemurahan Tuhan, kami boleh ada bersama-sama pagi hari ini dan kami berdoa bersama-sama untuk setiap teens, anak muda yang ada dalam jemaat ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan biar hati mereka semakin terbuka, hati mereka semakin melekat kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar fokus mereka semakin hari semakin nyata bahwa Tuhan adalah Allah dalam kehidupan mereka. Bahwa Engkau yang memegang masa depan daripada mereka Tuhan. Biar daripada usia mereka masih muda, mereka tahu bahwa masa depan mereka sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga mereka tetap teguh untuk percaya dan melangkah, untuk tetap menyatakan bahwa Tuhan baik. Dan mereka melihat bahwa kebaikan Tuhan yang mereka alami, mereka boleh menjadi berkat buat teman-teman mereka. Kami berdoa Tuhan bahwa kami berkatakan bahwa ada firman yang tertanam dalam hati mereka. Firman Allah yang selama ini ditaburkan dalam kehidupan mereka boleh bertumbuh Tuhan. Boleh berakar dan bertunas menjadi kehidupan yang baru. Dan kami percaya Tuhan ada pertumbuhan yang Kau kerjakan dalam kehidupan anak muda di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dari sana mereka akan melihat bahwa pentingnya untuk menjangkau kampus. Pentingnya menjangkau yang terhilang. Karena kami percaya Tuhan bahwa mereka ada untuk menyatakan kasih-Mu Tuhan. Mereka ada untuk menyatakan Injil itu harus disampaikan. Bahwa Injil keselamatan itu harus didengar bagi generasi demi generasi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ada pertumbuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kecerdasan Tuhan dalam studi mereka Tuhan. Biar mereka menjadi anak yang rajin Tuhan. Anak yang berintegritas Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan biar mereka memimpin hidup mereka. Sehingga mereka boleh berada dalam komunitas dan saling menolong satu dengan yang lain. Dan kami berdoa biar komunitas mereka Tuhan, life group mereka boleh bertumbuh melalui kehidupan anak-anak ini Tuhan. Mereka boleh menjangkau yang terhilang. Mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, sebagai jemaat kami berdoa, kami mengutus mereka di kampus mereka Tuhan. Untuk mereka menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa ada perlindungan darah Yesus menutup setiap mereka Tuhan. Kami mau tolak segala rancangan daripada si jahat. Tapi kami berdoa rancangan daripada Engkau sendiri. Rancangan damai sejahtera. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih biar pengurapan Allah ada atas mereka sejak mereka masih muda. Dan roh takut akan Allah boleh hidup dan berkuasa dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hidup mereka, sekolah mereka, kuliah mereka Tuhan, keluarga mereka Tuhan, kehidupan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa biar rencana dan kehendak Tuhan yang terjadi bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur dan percaya, katakan amin. Silakan duduk. Wow. Ya, melayani anak muda itu tidak gampang Bapak Ibu Saudara sekalian. Melayani anak muda itu capek. Tapi kita percaya bahwa kalau saya lihat sini ada yang Bapak Ibu yang lebih tua dari saya. Satu saat kita ini akan pergi dan ya kembali lagi mereka yang akan berdiri bagi jemaat, bagi kerajaan Allah. Lalu sebab itu kenapa bukan cuma tenaga, waktu, duit, semua keluar. Tapi kita tahu bahwa itu investasi yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Karena pada saat kita kembali kepada Tuhan, itu yang kita bawa, perbuatan baik kita. Dan itu saya percaya bahwa itu menyenangkan hati Tuhan. Oke, pagi hari ini kita masuk kepada minggu kedua dan topik atau tema besar kita 100%. Bukan 2%, bukan 5, bukan 10, tapi 100%. Minggu kemarin Pastor Benny bagi di tempat ini bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bapak Ibu bukan berarti memuliakan Tuhan itu memancing untuk Tuhan memberkati kita. Tapi sungguh-sungguh kita memberi dengan ketulusan hati kita. Karena kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan butuh hati dan uang. Karena memperlebar kerajaan Allah itu ya perlu duit. Lewat siapa? Lewat Bapak Ibu Saudara sekalian.
Tapi bukan tujuan untuk memberi, bukan tujuan mau ngatur-atur Tuhan untuk Tuhan berkati saya. Bukan. Tapi ungkapan syukur dari hati kita bahwa Tuhan itu terlalu baik bagi kita. Dan sebelum masuk, saya mau share ayat ini sebentar. Di Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu. Tubuh itu bicara tentang kehidupan kita. Hidup kita ini, jadi dikatakan tubuh, itu hidup. Jadi kehidupan kita ini setiap hari, itu adalah ibadah. Itulah adalah ibadahmu. Kehidupan kita bekerja, kita dimanapun berada, kita memberi, kita melakukan perbuatan baik. Itu semuanya ibadah. Dan Tuhan perhatikan itu. Kita ini dikuduskan. Dikuduskan itu artinya dipisahkan dari, dikhususkan untuk. Dipisahkan dari dunia, dikhususkan untuk Tuhan, untuk pekerjaannya. Terus dilanjutkan, janganlah kamu, Tuhan, Paulus kasih tahu caranya, janganlah kamu menjadi serupa. Ini nasihat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca surat ini seperti nasihat. Kalau orang tua nasihati anak, kalau mau menikah itu, kalau kamu menikah nanti jadi suami yang baik, jadi istri yang baik. Ini nasihat. Bagaimana hidupmu. Jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi kita ini ditebus, kita ini umat yang kudus. Tapi Paulus bilang, untuk membuat itu menjadi, untuk kita mengerti ibadah, itu kita harus diperbarui dari hari ke hari. Supaya apa? Supaya kita ini membedakan mana kehendak Allah. Jadi kalau kita disuruh Tuhan memberi atau berbuat baik, kita ini paham. Itu maksudnya. Karena itu ibadah. Makanya Tuhan, Paulus katakan jangan serupa. Kata jangan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali. Kata jangan kalau Bapak Ibu perhatikan di Alkitab, di perjanjian lama dan baru itu berbeda. Nanti kalau ada waktu saya bisa jelaskan, karena nanti panjang. Ini nasihat kata jangan ini kayak gini. Paulus bilang berhentio jadi serupa dan segambar dengan dengan dunia ini. Jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini, berhentio. Ayo sekarang mulai. Dia katakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya apa? Kita ini bisa ngerti maunya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Itu karena apa? Hidup kita ini adalah ibadah. Tapi itu bukan khotbah saya, tapi ada hubungannya. Nah, saya akan masuk. Tema saya pada pagi hari ini menguduskan hati kita melalui pemberian kita. Jadi tadi saya katakan menguduskan itu dipisahkan dari dan dikhususkan untuk. Dipisahkan dari dunia, dikhususkan untuk Tuhan. Itu menguduskan. Melalui apa? Melalui pemberian kita. Dan teks utama pada pagi hari ini saya ambil dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sebenarnya ini khotbah terkenal, ini pengajaran Yesus. Kalau Bapak Ibu baca perjanjian keempat Injil, ini pengajaran yang paling powerful. Hidup itu dicatat di sini semua. Yang namanya khotbah di bukit. Jadi pasal 5, 6, 7 itu khotbah di bukit. Dan kalau Bapak Ibu sudah baca pasal 5, 6, 7, Bapak Ibu pernah baca dan sering baca. Ini seperti peta hidup orang benar. Karena semua diajarkan di sini. Coba pulang dan Bapak Ibu baca, semua diajarkan di sini. Mau berdoa, mau memberi, mau khawatir, apapun semua ada di sini. Jadi ini seperti Yesus itu kasih nasihat ke murid-muridnya. Makanya dikatakan kata yang pertama dipakai adalah janganlah. Sama seperti tadi Roma tadi. Nah, ini pun sama. Yesus memulai dengan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Kata jangan ini berarti menasihatkan, mengarahkan kita
Supaya apa? Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Kata jangan ini, Yesus bilang berhenti kumpul harta di bumi. Ojo. Walaupun saya nggak bisa bahasa Jawa ya, aneh ya, ojo. Itu maksudnya kata jangan, ini beda sama kata jangan di Kejadian 2 dikatakan, janganlah kamu boleh makan semua pohon buah di taman ini, janganlah kamu makan buah pohon kehidupan. Kata jangan di Perjanjian Lama itu mengalami konsekuensi langsung. Pada saat kau makan, mati. Langsung. Contoh, jangan mencuri, jangan membunuh. Di Perjanjian Lama itu mengalami konsekuensi langsung. Ada akibat yang langsung terjadi. Nah, bukan berarti kata jangan di Perjanjian Lama berbeda, tidak. Makanya Tuhan itu kasih nasihat, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Saya lanjutkan. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, tadi ayat yang dibagikan sama Yordi, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Sebelum saya melanjutkan, Bapak Ibu lihat bahwa saya mencari apa sih arti kata harta itu. Supaya kita memahami harta itu yang sebenarnya. Harta itu sebenarnya akar kata itu sebenarnya di bahasa Latin. Jadi dia mirip sama bahasa Yunani. Thesaurus. Dalam bahasa Yunani dikatakan Daisauros. Makanya diterjemahkan ke bahasa Inggris treasure. Harta. Artinya tempat penyimpanan barang berharga, gudang atau peti harta atau brankas, harta kekayaan itu sendiri. Ketiga, sesuatu yang kita anggap sangat bernilai atau berharga. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita berdoa sebelum kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa biar Roh Allah sendiri yang meneguhkan setiap kebenaran firman-Mu. Ajari kami pada pagi hari ini, kami mau membuka hati kami untuk Tuhan berbicara kepada kami, sehingga kami boleh dari hari ke hari diperbaharui. Kami boleh mengerti kehendak-Mu Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang murah hati, karena kami percaya Tuhan itu yang Engkau inginkan bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau tahu setiap apa yang jemaat mengalami. Kami mau percaya Tuhan pada saat mereka memfokuskan hati mereka kepada Engkau, kami percaya bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah membiarkan dan meninggalkan mereka. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi harta itu segala sesuatu, artinya harta itu bukan sekedar uang, tetapi segala sesuatu yang dianggap berharga atau bernilai tinggi. Apapun lah, uang, properti, bahkan status, pekerjaan, bisa juga hobi, semuanya. Semua yang kita memberikan porsi yang lebih, itu berarti bernilai, benar kan? Nah tadi kita melihat bahwa Tuhan katakan, jangan mengumpulkan harta di bumi, tapi di surga. Saudara, kalau kita lihat dua ayat ini, seperti Tuhan sedang menentukan di mana tempat untuk kita berinvestasi, benar gak? Nah di bumi ini banyak tempat investasi, bukan? Banyak sekali ya kan? Mau investasi emas, mau menabung, mau rumah, apapun lah. Banyak sekali. Banyak tempat kita berinvestasi. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Berarti, ini nasihat Bapak Ibu.
Dan bukan berarti kita juga karena ini nasihat kita mengatakan, kan terserah saya. Tidak, ada tujuan. Dan ada konsekuensi pastinya, karena ada tujuan. Dan Tuhan kasih tahu, karena di bumi ini ngengat dan karat merusaknya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Kata ngengat dan karat, karena pada zaman dahulu banyak orang-orang Yahudi itu banyak menyimpan harta benda itu kayak kain berharga, terus emas, ada minyak, ada tembaga, emas. Jadi dikatakan ngengat dan karat, pencuri. Nah, pada zaman dulu rumah itu tidak sekokoh rumah-rumah sekarang. Rumah zaman dulu itu bukan seperti rumah sekarang. Jadi pencuri itu bisa masuk, bisa membongkar, sehingga mengambil itu, harta itu. Makanya Tuhan Yesus itu memakai kata ngengat, karat, dan pencuri. Bu Iman nanti timernya ya, karena saya takut ini akan jadi panjang. Karena khotbah di bukit ini banyak sekali pakai analogi dan istilah-istilah. Jadi supaya jemaat itu mengerti. Ngengat artinya simbol kehancuran, ngengat merusak secara perlahan, diam-diam, dan dari dalam. Ngengat itu saya lupa tampilkan gambarnya, seperti binatang kecil itu, ada sayapnya, kecil sekali. Nah itu sifatnya itu menghancurkan itu pelan-pelan dari dalam, tanpa kita sadari. Makanya Tuhan bilang jangan kamu kumpulkan harta di bumi ini. Bukan berarti tidak boleh mempersiapkan menabung atau bukan. Ini nanti kita ngerti kenapa. Bukan berarti tidak menabung atau mempersiapkan. Karena Tuhan mau hati kita bukan sekedar harta, tapi hati kita sebenarnya. Nanti kita akan belajar. Karat simbol kerusakan fisik. Bahasa Yunani karat itu brosis, yang artinya pemakan, penggerogotan, atau pelapukan. Jadi apapun bentuk harta kita akan pasti hancur. Pencuri adalah lambang dari segala bentuk ketidakpastian. Bapak Ibu, di dunia ini mau tempat investasi mau bagus apapun, dolar naik aja bingung semua, benar gak? Kita tidak tahu. Pencuri itu dalam artian bisa bencana, bisa resesi, bisa apapun terjadi, selesai. Makanya Tuhan bilang jangan kumpulkan di bumi, sekejap itu hilang. Makanya Tuhan udah kasih tahu jauh-jauh hari, jangan. Ini nasihat. Kembali saya ingatkan lagi, kayak kalau anak kita mau menikah, kita nasihat, kalau kamu menikah jadi istri yang baik ya, jadi suami yang baik ya. Terus kalau contoh anaknya ini gak dengar, tiba-tiba terjadi sesuatu, masa dia salahkan orang tuanya? Enggak dong, benar gak? Atau anak-anak muda sini yang ya ini ada mulai pacaran kan, nah, ada yang ketawa di belakang. Terus orang tua nasihat, jangan. Terus kamu melangkah, ada sesuatu terjadi, terus kamu bilang, orang tua mulut orang tua ini benar-benar ini ya. Maksudnya apa yang diomongin itu benar terjadi. Bukan, engkau melanggar. Jadi bukan orang tua yang kau salahkan. Seperti ayat ini, Tuhan bilang kalau jangan kumpul harta di bumi, jangan. Kalau terjadi sesuatu, jangan kau salahkan Tuhan. Tuhan udah ngomong kok. Sama kayak Adam dan Hawa kan. Masa mau salahkan Tuhan? Tuhan sudah ngomong jangan. Tapi kenapa engkau terus menerus? Hidup yang memberi dan bukan menimbun. Nah ini tujuannya. Kenapa Tuhan bilang jangan kumpulkan harta di bumi? Karena tujuannya hidupmu harus memberi dan bukan menimbun. Pada saat engkau menimbun, hatimu sedang engkau taruh kepada dunia. Hatimu engkau sedang serahkan kepada harta itu. Dan harta Bapak Ibu, harta itu bukan sekedar barang bernilai. Itu ilah, nanti kita akan belajar. Makanya kenapa orang tidak pernah puas dalam hidup ini tentang ini loh, duit. Kenapa? Iya. Mamon itu ilah. Bukan sekedar harta biasa. Dan harta itu tidak netral. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Lihat firman Tuhan, Tuhan itu gak pernah salah. Emas dan perakmu sudah berkarat. Dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu.
dan akan memakan dagingmu serta seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang terakhir. Tuhan ingatkan bahwa jangan mengumpulkan harta di bumi ini. Yakobus 5 ayat 2 mengatakan, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Karena Tuhan tahu, kehidupan ini, Bapak Ibu kalau perhatikan khotbah di bukit ya, perhatikan pengajarannya Yesus. Yesus selalu berbicara mengenai hal-hal yang kekal dan bukan sementara. Coba pulang dan baca kembali, mulai dari pasal 5 sampai ke 7. Yesus selalu berbicara mengenai hal-hal yang kekal dan bukan sementara. Itu sebabnya sama seperti Tuhan katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas dan bukan di bumi. Selalu Yesus seperti itu, selalu. Kenapa? Karena Yesus mau dengan demikian hati kita ini tertuju kepada Dia. Itu tujuannya sebenarnya. Supaya hati kita ini jangan menjauh. Kadang orang bertanya, gimana caranya saya supaya hati saya bisa melekat kepada Tuhan ya? Ya caranya yang tadi itu. Kau kumpulkan harta di surga. Hatimu pasti melekat di sana. Jadi kalau pada saat kita melakukan kegiatan ibadah kita tidak merasa itu berat. Sampai kita benar-benar memberi dengan ketulusan, melakukan dengan hati yang tulus. Kenapa orang jangankan memberi waktu ke gereja, waktu persekutuan lah, rasa berat sekali. Karena tadi dia tidak mengumpulkan hartanya di surga. Harta di bumi hanya bersifat sementara dan mudah lenyap. Jangan jadikan harta di bumi sebagai identitas atau, nah ini yang Tuhan gak mau. Harta itu bukan tujuan hidup kita. Harta dipakai untuk memuliakan Tuhan. Harta bukan tujuan hidup kita. Itu sebab Tuhan katakan kamu jangan kumpulkan, itu bukan tujuanmu. Desain Tuhan terhadap kehidupan kita bukan untuk itu. Tujuanmu bukan itu. Tujuan kita semua di sini bukan itu. Bapak bisa ngomong ini bukan untuk Bapak kalian, saya juga. Kita sama-sama belajar. Karena ini nasihat. Tuhan katakan berhenti untuk mengumpulkan harta di bumi. Kumpulkanlah harta di surga. Karena itu bukan tujuan dan itu bukan identitas kamu. Nah ini, ada larangan selalu kalau kata di Alkitab kalau ada kata jangan, pasti diikuti dengan solusi. Kenapa begini? Kenapa begitu? Selalu Tuhan kalau pakai kata jangan, selalu ada solusinya dia kasih. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Jadi selalu kalau di Alkitab ada kata jangan, pasti ada solusi yang Tuhan kasih. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Investasi di bumi yang mana yang kayak begini? Benar gak? Investasi di dunia ini kena resesi buyar semua. Enggak ada Pak. Donald Trump naikin tarif impor saja buyar semua, kacau balau. Bisa amblas dalam sedetik, bisa amblas dalam sesaat. Coba ini tempat investasi di mana? Ini Tuhan bicara tentang tempat investasi Bapak Ibu. Jadi di bumi dan di surga. Tuhan suruh kita investasi di bumi. Karena apa? Enggak ada yang tadi itu, enggak ada ngengat, enggak ada karat, enggak ada pencuri. Cuma kan kita berpikir, aduh, apa manfaatnya bagi saya di bumi ini? Benar enggak? Atau saya aja yang berpikir seperti itu. Kalau saya investasi di surga, manfaatnya apa? Kalau di bumi kan jelas loh, kalau Bapak Ibu menabung rumah kan naik. Ada keuntungan yang didapat kan. Lah terus kalau di surga ini keuntungannya apa? Nah itu tadi masalah orang percaya. Kita selalu melihat keuntungan yang langsung kan. Kan nggak ada keuntungan langsung kok. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, pada saat kita mengumpulkan harta di surga, hati kita ini melekat dan kehendak Tuhan. Kita ini bisa mengerti kehendaknya Tuhan. Sehingga pada saat engkau bekerja, engkau berusaha, engkau tahu yang terbaik bagaimana buat Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati engkau. Itu sebenarnya tujuannya. Tuhan berikan engkau kesehatan, kemampuan,
Firman Tuhan katakan dia yang memberikan engkau kekuatan untuk mengumpulkan kekayaan. Gimana caranya kita bilang tidak ada manfaatnya? Jadi kenapa Tuhan bilang, kenapa kita harus mengumpulkan harta di surga? Saya sarankan Bapak Ibu untuk pulang baca Lukas 12. Pasal ini paling, kalau bicara tentang memberi, pasal ini paling bagus. Tapi saya akan nggak bahas semua karena panjang. Dia katakan, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, yang tidak dirusakkan ngengat. Bayangin, Tuhan itu tahu. Lukas 12 ini sebenarnya berbicara tentang pengajaran kepada murid-muridnya, pengajaran khusus. Bapak Ibu pulang dan baca. Di sini juga berbicara tentang seorang kaya. Bisa nggak ditampilkan siapa ayat Lukas 12 ini? Karena saya mau memberikan, ada ayat yang penting yang kita perlu ngerti bahwa ini bukan sekedar Tuhan menasihati, tapi ini sangat penting. Atau saya bacakan aja Lukas 12, kalau bisa ditampilkan supaya jemaat bisa lihat. Ayat 16, dari ayat 16. Saudara, ini sama, ini Tuhan Yesus lagi mengajarkan murid-muridnya. Dikatakan kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Nah, saya bilang, Tuhan itu sering pakai perumpamaan pada saat dia mengajar, selalu. Katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Next. Oh, saya baca di sini. Saya bacakan, dikatakan, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. 19 bisa enggak? Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Next. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Firman ini jelas. Jadi maksud Tuhan begini, bukan kita tidak ini, tapi Tuhan mau kalau engkau tidak kaya di hadapan Allah, itu percuma dengan hartamu. Orang kaya tadi itu mau buat lumbung yang baru karena hartanya melimpah tambah. Dia mau timbun pundi-pundi. Pundi-pundi kekayaanmu mau ditambahkan. Tapi Tuhan bilang bodoh. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kita untuk memberi. Memberi itu bisa apa saja Tuhan. Dalam ibadah, dalam gereja, membeli persepuluhan, persembahan. Memberi untuk misi, memberi untuk orang yang kurang mampu. Apapun bentuknya itu. Tapi kalau engkau tidak kaya di hadapan Allah, percuma. Itu yang dimaksudkan dengan engkau tidak kaya di hadapan Allah. Artinya apa? Hatimu ini masih ada kepada harta di bumi ini. Next. Bantu dari belakang. Nah, investasikan hartamu di surga supaya hatimu tertuju kepada Tuhan. Karena harta di surga bernilai kekekalan. Jadi Tuhan suruh investasikan hartamu di surga. Supaya hatimu itu ada di surga. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Selalu Tuhan berkata. Jadi bukan hanya harta secara duit, rumah, bahkan pikiran kita pun, cara hidup pun Tuhan bilang apa? Pikirkanlah hal-hal yang di atas. Bayangin. Jadi peta hidup
khotbah di bukit itu peta hidup orang benar, jalan hidup kita ini Tuhan itu sudah khotbahkan di bukit. Hal berdoa, hal memberi sedekah, hal mengumpulkan harta, hal kekhawatiran, semuanya Tuhan sudah ngomong. Nah ini salah satu cara hatimu akan mengikuti hartamu. Jadi kita nggak perlu bingung gimana cara hati kita mengikuti Tuhan. Taruh hartamu di sana. Dikatakan, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu. Tahun demi tahun di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya, untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dari minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung, lembu sapimu, dan kambing dombamu. Nah ini poinnya, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan. Jadi pemberian itu mengajarkan kita selalu takut akan Tuhan. Jadi kadang kalau kita punya uang banyak, saya anti uang banyak. Tapi kalau kita punya harta melimpah dan kita taruh di bumi, kadang kita nggak perlu Tuhan. Karena semua bisa dibeli dengan uang, benar gak? Tapi ternyata tidak semua bisa dibeli dengan uang. Nah pada saat engkau memberi persembahan persepuluhan, persembahan apapun, engkau belajar untuk takut akan Tuhan. Jadi kenapa orang susah takut akan Tuhan? Coba dia lakukan ini. Maka dia akan takut akan Tuhan. Memberi untuk Tuhan membuat kita belajar untuk selalu takut akan Tuhan. Saudara, akhir-akhir ini kita banyak disuguhkan dengan berbagai macam investasi. Saya punya teman itu, ayo Pak ikut investasi ini. Zaman tahun berapa tuh kan, waduh banyak sekali yang nggak jelas gitulah. Banyak badan tempat-tempat investasi yang menawarkan taruh segini dapat banyak. Orang itu sampai berbondong-bondong. Jadi saya ditawarin. Saya bilang ke teman saya, wah saya kok kurang tertarik sama kayak begini ya. Ini kan cuman serakah ya, maksudnya. Dan teman saya bilang, oh nggak apa-apa Pak. Pokoknya kita masuk ikut, kita lihat. Kita perhatikan kan dibuat grup, kalau pada saat ikut kan ada grup nanti. Kita lihat, kalau udah mulai terjadi ada yang gak beres, kita langsung keluar. Lah memangnya kamu tahu kapan kamu jatuh? Kan itu, sama seperti orang bilang, dia tahu kapan dia tidur. Oh kita nanti perhatikan Pak, jadi pada saat terjadi chaos kita langsung tarik dananya. Iya lah pas kamu tahu. Lah kalau itu tiba-tiba, ya habis semua. Benar saya ngomong, setelah itu tiba-tiba terjadi. Gak tahu gimana, gak bisa, uang itu gak bisa ditarik. Ya itu, tidak ada jaminan investasi di dunia ini. Mereka mau tawarkan apapun gak bisa. Jadi Tuhan mengajarkan kita untuk memberi, untuk taruh hartamu di surga. Supaya engkau belajar takut akan Tuhan. Karena sainganmu ini powerful. Sainganmu ini powerful loh, mamon loh. Nanti di akhir ini kita akan belajar. Jadi harta bukan sekedar harta, ada ilah di belakang itu. Jadi kita harus belajar mengerti kenapa Tuhan suruh kita mengumpulkan harta di surga. Karena ada tujuannya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah ini jawaban dari yang ayat 2 di atas. Jadi Tuhan itu ngomong, dia kasih dulu nasihat, terus dia kasih tahu. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi gimana supaya hatimu bisa berada di situ? Ya investasikan di surga. Ini maksudnya Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Setelah dia ngomong jangan, dia kasih nasihat. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sehingga kita nggak perlu bingung. Karena di atas Tuhan udah ngomong. Jadi kalau hartamu tidak di aku, Tuhan bilang jangan salahkan saya. Sama tadi saya bilang kalau orang tua kasih nasihat, terus terjadi kepada anak itu, masa dia salahkan orang tua? Ya saya ingat dulu saya baru belajar sepeda motor, saya di rumah kakak saya gitu kan. Dan dia udah tahu pasti saya mau pakai motor, dia udah ngomong, kamu jangan belajar motor tanpa ada saya. Kalau enggak, kamu bisa jatuh loh. Oh saya enggak dengar Bu.
Saya sore-sore saya ambil pelan-pelan, saya tuntun, kalau langsung dibunyikan kan kedengaran. Saya tuntun jauh sekali, baru saya starter. Gak ada 1 kilo, saya nyungsep jatuh. Masa saya salahkan kakak saya, benar gak? Ya saya sendiri yang salah. Nah Tuhan ini udah ngomong. Kalau kau tahu harta di surga, hatimu pasti ada di saya. Jelas kok, kita gak perlu bingung. Harta menentukan arah hidup dan hati kita. Pada saat kita memilih untuk memberi kepada Tuhan, hati kita pun tertambat kepada Tuhan. Nah ini kayak orang pacaran kan, kalau dia lagi asmaran, udah ini apa kata tertambat ini kan jarang saya dengar, saya baru pakai kata ini karena saya pikir kata ini cocok. Jadi kalau pada saat engkau memberi untuk mengumpulkan harta di surga, hatimu itu tertambat kepada Tuhan. Hatimu ada di sana. Jadi arah hidup itu engkau tahu. Jadi pada saat Tuhan kasih tahu kehendaknya dalam kehidupan kita, arah hidup kita ini paham. Kita ini tidak bingung. Karena Tuhan katakan hari-hari ini semakin sukar. Hari-hari itu semakin sukar loh. Kita percaya bahwa hari-hari ini saya merasa bahwa banyak orang yang mengalami kesulitan. Keuangan, pekerjaan, banyak sekali. Tapi Tuhan bilang apa? Kalau engkau investasikan kepada kerajaan surga, Tuhan itu yang pegang hidupmu. Loh ini bukan sekedar pengajaran kita menabung-nabung dan gak ada hasilnya. Oh bukan itu. Tuhan bukan Allah seperti itu. Tapi ini belajar untuk kita ini percaya kepada Tuhan. Harta kita, hidup kita, masa depan kita percayakan kepada Tuhan. Ini maksudnya. Sehingga engkau tidak perlu takut kalau pada saat ini engkau mengalami krisis, engkau mengalami kesulitan, engkau tidak perlu takut. Mungkin engkau memberi dalam kesukaran. Janda itu memberi terbesar daripada yang lain. Dan Tuhan tahu itu. Justru di sana Tuhan memperhitungkan itu. Seperti Abraham mempersembahkan Ishak. Ishak itu terpenting, terbaik. Harta yang terbaik mungkin Ishak. Yang Abraham punya. Tapi dia persembahkan. Dan Tuhan katakan, itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Bayangin. Dan Tuhan yang pelihara, bahkan engkau diberkati untuk menjadi berkat. Nah bukan menimbun, engkau diberkati untuk menjadi berkat. Bukan menumbuh pundi-pundi yang tadi. Kalau engkau mau menimbun pundi-pundi, timbunlah di surga. Bukan di bumi ini. Sehingga pada saat engkau menaruh hartamu di sana, arah hidupmu Tuhan yang atur. Dan engkau mempercayakan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dan Dia akan membuktikan. Mata adalah pelita tubuh. Nah setelah Tuhan berbicara hati, Dia berbicara mata. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Itu tersesat, saudara. Yang di bawah itu tersesat. Nah, saya cari kata mata yang baik. Mata yang baik dalam bahasa Yunani itu haplos, artinya jernih. Mata ini bukan ini loh, bukan mata yang tapi cara pandang. Motivasi, itu mata. Maka setelah bicara hati, Tuhan bicara tentang bagaimana cara pandang kita. Jernih, tulus, fokus, dan tidak bercabang. Nah, mata yang jahat ini kalau engkau mengumpulkan harta di bumi ini. Dikatakan bahasa Yunani itu poneros, artinya dengki, serakah, kabur, penuh keserakahan. Jadi Tuhan itu paham sebenarnya. Sebenarnya pada saat kita mengumpulkan harta di bumi ini tadi nih. Ada ini semua nih, itu karena serakah aja. Mungkin kita pikir, saya kan dalam Tuhan. Karena kita bilang, kita kan di dalam Tuhan, gak mungkin saya serakah. Saya balik lagi di ayat yang tadi. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, kita ini anak-anak terang. Betapa gelapnya kegelapan itu, engkau tersesat. Artinya kalau cara pandang kita salah tentang harta, tersesatlah kita. Kegelapan itu benar-benar gelap. Dikatakan gini, jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bagaimana engkau memandang harta, bagaimana engkau memandang cara berinvestasi,
itu menentukan arah hidupmu. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Tuhan tadi bicara hati, dia bicara mata. Mata itu bagaimana kita memandang harta kita, bagaimana kita memandang hidup kita. Itu akan menentukan gelap atau terang. Dikatakan mata ini pelita. Jadi kalau cara pandang kita tentang memberi, menginvestasikan harta kita benar, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi kalau jika itu salah, gelaplah seluruh tubuh. Dan kegelapan itu benar-benar gelap, itu tersesat. Karena semakin kita kalau punya cara pandang yang salah, ujung-ujungnya tersesat, pasti. Makanya kan kadang kalau masalah harta ini kan ribut, benar gak? Benar, ribut di mana-mana udahlah, ribut aja pokoknya. Itu udah tersesat. Karena kegelapan itu benar-benar gelap. Makanya kita sebagai anak terang, bagaimana memandang harta itu, bagaimana memandang cara kita memberi, itu sangat penting. Bukan hanya uang, hobi kita, apapun lah status kita, pekerjaan kita, itu sangat penting. Karena ini khotbah di bukit ini pengajaran tentang peta hidup orang benar, jalan hidup. Tuhan atur, bahkan berdoa pun Tuhan atur, kekhawatiran pun diatur. Tuhan kasih tahu. Mata adalah jendela hidup yang menentukan terang atau gelapnya hidup. Memberi membuat fokus hidup kita tertuju kepada Allah. Jadi pada saat kita memberi, pada cara pandang kita benar, pada saat mata kita ini tertuju kepada hal yang benar, kita sedang fokus kepada Tuhan. Cara pandang makanya Tuhan katakan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena mata ini jendela hidup. Mata ini sangat orang kita tuh bisa tahu orang tuh dari mata, benar gak? Kita tuh tahu orang dari mata. Orang itu bisa berbohong tapi matanya tidak bisa berbohong. Tidak bisa. Makanya Tuhan bilang mata ini jendela hidup. Udahlah. Kalau Tuhan udah ngomong itu pasti benar. Makanya kalau kadang kita konseling orang gitu ya, bicaranya kemana-mana muter gitu loh. Tapi matanya gak bisa bohong. Matanya gak mungkin bohong. Karena mata itu jendela hidup. Nah Tuhan mau mata kita jendela hidup kita. Cara pandang kita ini fokus kepada Tuhan. Fokus kepada perkara-perkara. Fokus untuk memberi kepada kerajaan surga. Dan bukan di bumi. Bukan mengumpulkan harta di bumi. Tapi mengumpulkan harta di surga. Karena demikian hidupmu ini akan tertuju kepada Allah. Sehingga kehendak Allah, panggilan Allah itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan benar-benar Tuhan yang menuntun kita. Tuhan yang mengarahkan kita kemana Tuhan mau. Itulah mata. Nah Tuhan menutup dengan tegas sekali. Kalau kita baca ayat ini sangat tegas Bapak Ibu. Tak seorang pun, nah ini kembali. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Tak seorang pun. Saudara kalau kata jangan itu bisa ada pilihan. Nah ini bedanya. Kalau Tuhan ngomong jangan, itu bisa ada pilihan. Tapi kalau Tuhan sudah ngomong tak seorang pun, ini tidak ada pilihan. Ini engkau tidak dikasih pilihan. Mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tuhan udah ngomong kamu tuh tidak dapat, udahlah. Terus gak dapat, mau bikin apapun gak bisa. Jadi ini bukan pilihan, ini Tuhan tegas. Jadi setelah dia kasih tahu caranya berinvestasi, maka hatimu ke sana, cara pandangmu benar. Ada hal yang terakhir yang Tuhan mau. Siapa Tuhanmu? Nah ini konteks ini terakhir ini bicara Tuhan benar-benar tegas. Siapa Tuhanmu yang sebenarnya? Pada saat engkau menaruh harta di mana, disitulah Tuhanmu. Itu maksudnya ayat ini. Dan Tuhan katakan tidak bisa dua-dua berjalan bersamaan. Di Tuhan dan di Mammon. Itu gak akan bisa. Harus kau pilih salah satu. Di Mammon atau di Tuhan. Karena Tuhan ngomong gini, kamu tidak dapat, kalau sudah tidak dapat itu gak ada pilihan. Nah saya akan membahas sebentar. Kata mengabdi,
Yunani itu leu, itulah susah sekali. Artinya bukan hanya melayani. Nah ini supaya kita mengerti. Bukan hanya melayani tapi menghamba. Bayangin. Itu sebabnya Mamon itu ilah. Bukan semua sekedar harta biasa. Menghamba atau menjadi milik penuh dari seseorang. Tuhan mau milik penuh, Tuhan gak mau setengah-setengah. Kata Mamon berasal dari kata bahasa Aram, Mamona. Artinya kekayaan, uang, harta duniawi, tuan atau ilah. Dengan kata lain, harta itu, material itu biasa, harta bukan material, harta itu bukan netral. Harta itu bukan netral. Benar, harta itu menarik saudara. Karena dia itu ilah. Nah ini yang Tuhan gak mau sebenarnya. Ini sebenarnya ujungnya. Yang Tuhan gak mau. Kalau engkau menganggap ilah itu Tuhanmu. Kalau engkau menganggap itu ilahmu, Tuhan katakan engkau tidak bisa mengabdi kepada aku. Engkau harus pilih. Jadi bukan sekedar harta biasa, tapi ini ilah. Memberi adalah bukti kasih kita kepada Allah. Tadi dikatakan karena engkau akan mengasihi satu dan tidak mengasihi yang lain. Memberi membuat kita itu bukti kita mengasihi Allah. Itu Tuhanmu. Itu bukti engkau mengasihi Allah. Itu Tuhanmu. Karena memberi bagi Tuhan motivasi. Engkau mengasihi Dia. Engkau tulus. Bukan karena tadi. Karena mau mendapatkan sesuatu. Transaksional. Bukan. Tapi karena hubungan. Ketulusan. Memberi adalah tanda kesetiaan kita kepada Allah. Tadi katakan. Karena engkau akan mengindahkan yang lain. Dan engkau akan setia kepada yang lain. Maka pada saat engkau memberi kepada kerajaan Allah, itu adalah tanda kesetiaanmu kepada Allah. Karena Tuhan itu mau itu, kasih kesetiaan. Karena hidup kita ini masih panjang Bapak Ibu. Kalau kita berhenti untuk memberi, berhenti mungkin juga yang ini. Ini proses. Pada saat kita berhenti memberi, kita berhenti juga setia kepada Tuhan. Ini proses, Tuhan ngomong ini Tuhan ngomong ke murid-muridnya, ini loh kalau engkau menjalani hidup ini petanya ini. Kau tidak perlu bingung. Kenapa kita perlu diperbaharui? Tadi saya buka dengan Roma, kita diperbaharui supaya kita mengerti kehendak Allah. Karena yang tadi kalau kamu sudah terang, kalau kamu tidak melakukan itu, Tuhan bilang apa? Benar-benar gelap nanti. Tersesat maksudnya Tuhan. Benar-benar gelap itu kita tersesat. Memberi adalah cara konkret untuk kita menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Bapak Ibu, ini tidak mudah, ini tidak gampang. Saya menggunakan tim musik untuk maju ke depan. Ini tidak gampang Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap kita punya permasalahan hidup, setiap kita punya kebutuhan, setiap kita punya bebannya sendiri-sendiri. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk bagaimana kita memberi kepada Tuhan. Karena sebenarnya bukan untuk Tuhan. Untuk kita sendiri. Seperti nasihat orang tua kepada anaknya itu. Kalau anak-anak kan banyak anak muda di sini yang pergi rantau kan dari Medan, dari mana datang. Pasti sebelum ke sini orang tua kan kasih nasihat kan. Kalau engkau di negeri rantau ya kan, berlakulah baik ya kan. Sama seperti ini. Tuhan ngomong kepada murid-muridnya, kalau engkau menjalani hidup ini, jangan kumpulkan harta di bumi ini. Tapi kumpulkanlah harta di surga. Saya menggunakan Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Karena kita harus memilih, apakah Tuhan kita Mamon ataukah Allah. Saudara, cara kita terlepas daripada ketakutan, kekhawatiran, cara kita untuk terlepas dari ketamakan adalah dengan memberi kepada Tuhan. Itu cara yang terbaik.
Dan Tuhan ajarkan itu. Memberi itu artinya engkau mengasihi Tuhan. Memberi artinya engkau setia kepada satu Tuhan. Memberi artinya engkau membuktikan bahwa Allah itu Tuhan dan bukan manusia. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, firman ini juga berbicara buat saya. Setiap kita belajar. Mungkin pada saat kita memberi dalam kesusahan. Mungkin ada banyak hal yang kita pikirkan dan sepertinya kita berat untuk memberi. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu yang pegang hidupmu. Pada saat engkau memberi dan engkau taruh hatimu di sana, Tuhan itu berjanji. Tapi Tuhan tidak mau itu menjadi transaksi. Karena engkau memberi, engkau perlu sesuatu dari sana. Bayangkan kalau anakmu cuman, saya OB kalau saya dapat sesuatu. Saya OB ya, tapi kasih saya dulu. Saya taat ya, tapi saya kasih saya dulu. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita seperti itu. Makanya kita diproses sampai kita dewasa. Roma mengatakan supaya kita mengenal kehendak Tuhan yang benar, yang sempurna. Engkau harus diperbarui setiap hari. Caramu memberi, caramu menilai hartamu, caramu menilai karirmu, pekerjaanmu, bisnismu, itu akan mempengaruhi engkau bagaimana engkau melihat hidup ini. Sehingga pada hari ini mari kita datang dan kita katakan, Tuhan, mungkin aku memberi dalam kesusahan, mungkin aku memberi dari kekuranganku. Tapi ingat, pada saat engkau menaruh hatimu, hidupmu dalam Tuhan, Tuhan yang akan bertanggung jawab. Jangan Bapak Ibu, Tuhan yang bertanggung jawab untuk hidup. Bukan kita. Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau Bapak Ibu taruh uang di bank, siapa yang bertanggung jawab? Bank kan? Benar kan? Bank yang bertanggung jawab. Kalau itu dihilang, makanya ada LPSE, Lembaga Penjamin Simpanan. Supaya kalau itu hilang, dia ada bertanggung jawab. Tapi kalau kau taruh di Tuhan, Tuhan jamin bukan cuma. Kalau di bank kan ada batas 2 miliar, benar kan? Jadi Tuhan tidak terbatas. Jadi pada saat kau menaruh di sana, Tuhan yang jamin hidup. Apapun keadaanmu pada pagi hari ini, mungkin pekerjaanmu tidak lagi baik-baik saja. Mungkin bisnismu tidak baik-baik saja. Mungkin kesehatanmu tidak baik-baik saja, mungkin keluargamu tidak baik-baik saja. Tapi pada saat kau mengarahkan hatimu kepada Tuhan, kau tertambat kepada Allah, Dia akan jamin hidup. Engkau tidak akan pernah berkekurangan. Saudara, Abraham itu dipanggil bukan untuk menimbun. Baca ayat baik-baik. Abraham itu dipanggil untuk menjadi berkat. Sehingga pada saat engkau mengumpulkan harta di surga, engkau sedang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan yang akan pelihara. Senang jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku
Tuhan katakan bahwa engkau sepertinya mau menyerah. Ibu yang, ya, tapi Tuhan katakan aku Tuhan. Ibu yang baju orange. Ya. Ya. Tuhan katakan bahwa engkau sepertinya mau menyerah. Engkau mencari-cari dan Tuhan katakan bahwa bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau hebat, engkau mencari-cari. Tapi Tuhan katakan biar engkau melupakan apa yang terjadi di belakang. Karena itu mempengaruhi engkau untuk engkau bisa mengambil komitmen. Tapi Tuhan katakan bahwa hari ini aku memberikan kepada engkau kasih karunia yang baru. Aku yang menulis itu dalam hatimu, sehingga hatimu menjadi lembut kembali. Supaya hatimu tertambat kepada Tuhan. Dan aku Tuhan yang akan memulihkan engkau. Bahkan aku membuat jalan yang baru bagi engkau. Engkau mengatakan sepertinya jalannya sudah tertutup. Tuhan, aku membuat jalan yang baru bagi engkau. Karena aku Tuhan yang memelihara hidupmu dan bukan kekuatanmu. Bukan pengalamanmu, bukan masa lalu. Tapi aku Tuhan yang sedang menyediakan yang terbaik. Sehingga engkau akan melihat bahwa sesungguhnya tangan Tuhanlah yang menuntun engkau selama ini. Engkau bukan Tuhan selama ini di mana engkau, tapi Tuhan katakan aku Tuhan yang sedang menuntun engkau. Dan aku Tuhan yang sedang melakukan perkara yang baru dalam kehidupan engkau. Demikian firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Sebagai jemaat-Mu kami berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan, biar Roh Kudus sendiri yang meneguhkan setiap firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk kami terus belajar Tuhan. Kami belajar untuk fokus kepada Engkau. Kami belajar untuk memberikan yang terbaik. Kami belajar untuk memberikan segenap hidup kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang memegang hidup kami Tuhan. Kami tahu tidak seorang pun yang akan berkekurangan Tuhan. Karena Allah kami Allah yang menyediakan yang terbaik Tuhan. Kami tahu Tuhan apapun keadaan kami Tuhan mau belajar Tuhan. Kami mau belajar untuk percaya kepada janji-Mu Tuhan. Kami tahu tidak ada yang kebetulan, tapi kami percaya bahwa inilah waktunya Tuhan. Aku Tuhan melakukan perkara yang baik dalam kehidupan kita. Ada firman Tuhan buat Bapak, ya, suami istri ya Bapak sana. Ya, ada firman Tuhan buat ini. Tuhan katakan jangan keraskan hatimu. Jangan engkau seperti berpegang teguh kepada nilai-nilai yang kau pegang. Tapi Tuhan katakan jangan keraskan hati. Karena aku Tuhan yang memanggil engkau. Aku menaruh kepada engkau panggilan yang baru. Mungkin engkau mengatakan bahwa masa saya bisa Tuhan. Saya ini orangnya pendiam. Saya bukan tipe yang harus tampil di depan. Tapi Tuhan katakan aku memanggil engkau bukan karena kekuatan. Tapi Rohku yang bekerja dalam kehidupan. Berikan hatimu untuk Tuhan. Maka aku Tuhan yang akan menjaga hidup. Aku yang memberikan kepada engkau roh kepemimpinan. Engkau akan bersuara bagi Tuhan. Engkau akan menyatakan kerajaan Tuhan. Dan engkau akan melihat hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan engkau katakan Tuhan aku biasa-biasa saja. Tuhan memang tidak. Aku menjadikan engkau alat bagiku. Karena engkau berharga di matamu. Engkau berharga. Engkau mengatakan Tuhan siapa saya. Tapi Tuhan katakan engkau berharga di matamu. Dan biar aku izinkan Tuhan bekerja dalam hatimu. Dia akan menaruh kerinduan yang baru. Dia akan mengaliri aliran-aliran air yang baru dalam kehidupan. Sehingga ada haus dan lapar akan Tuhan. Aku akan menaruh haus dan lapar dalam hatimu. Aku akan membuat sungai itu dalam kehidupanmu. Sehingga engkau boleh mengalir supaya engkau menjadi berkat bagi orang. Mungkinkah Tuhan apa yang saya bisa lakukan bagi orang lain? Tapi Tuhan katakan aku akan memakai mulutmu untuk engkau berbicara bagi orang-orang yang memerlukan pertolongan Tuhan. Tuhan aku berdoa Tuhan untuk pasangan ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan biar Tuhan engkau membuat aliran sungai yang baru dalam kehidupan mereka. Sehingga rumah tangga mereka keluarga menjadi keluarga yang luar biasa. Yang Tuhan katakan bahwa aku akan memakai keluargamu. Aku akan memakai kalian untuk menjadi alat di tanganmu. Oleh sebab itu jangan engkau menjadi takut. Jangan engkau menjadi biasa-biasa. Karena aku yang memanggil engkau. Engkau akan keluar dari kenyamananmu untuk engkau berlangkah maju. Karena aku Tuhan yang sedang bekerja dalam kehidupan engkau. Engkau akan menjadi pasangan yang menjadi berkat. Bahkan engkau akan mendidik anakmu dalam takut akan Tuhan. Engkau akan mengerjakan perkara-perkara yang mungkin orang ini selama ini orang tidak pernah melihat.
Tapi aku Tuhan yang memulai itu dalam kehidupanmu. Sehingga bukan hanya Bapak dan Ibu, tapi keluargamu akan menjadi keluarga yang dipakai oleh Tuhan. Demikian firman. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini kami percaya Tuhan. Biar hadirat-Mu menyertai kami Tuhan. Bukan hanya pada saat ibadah ini, tapi pada saat kami pulang, biar ada hadirat Allah yang menyertai kami. Ada kasih karunia daripada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Tuhan, biar Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera Tuhan. Biar Engkau memberikan kepada kami kasih karunia-Mu Tuhan. Dan Engkau memberikan kepada kami kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkaulah sumber segala-galanya Tuhan. Engkaulah sumber berkat kami. Karena pertolongan hanya datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub yang kami terima di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah sendiri. Engkau diberkati saat engkau keluar. Engkau diberkati saat engkau masuk. Apa yang engkau kerjakan dibuatnya berhasil. Tuhan, terima kasih biar damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, yang melampaui akal dan pikiran kami, menyertai kami hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur dan percaya, katakan